Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari pengelolaan citra digital, yaitu tentang morphological image processing. Yang pertama, definisinya dulu. Jadi morphological. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengelolaan citra digital, yaitu tentang materi morphological image processing. Yang pertama, mathematical morphological itu merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis bentuk atau struktur geometris dalam citra. Metode ini didasarkan pada teori himpunan, di mana setiap objek pada citra biner direpresentasikan sebagai kumpulan pixel. Untuk pengaplikasiannya sendiri, morphological image processing digunakan sebagai object recognition, noise removal, step analysis, dan image segmentation. Jika direpresentasikan dalam sebuah himpunan, citra biner merepresentasikan sebuah himpunan koordinat dalam suatu pixel atau objek pixel. Misalkan kita punya A merupakan subset Z kuadrat yang merepresentasikan semua koordinat pixel yang bernilai 1 atau putih. Jadi kalau misal objek pixel itu berwarna putih dengan nilai 1 dan background pixel itu berwarna hitam dengan background 0. Jadi semua titik koordinat berada dalam Z kuadrat, yaitu bidang 2 dimensi bilangan bulat, karena posisi pixel pasti integer, misalnya 2,3, 4,5, dan seterusnya. Oke, yang pertama kita bahas itu dulu yaitu operation offset. Jadi ada operasi dalam sebuah himpunan. Misalkan saya punya dua citra biner A dan B seperti ini. Kita misalkan A ini sebagai himpunan dan B juga sebagai himpunan. Kalau misal kita operasikan union, yang artinya W sedemikian hingga W itu merupakan elemen A atau W elemen B. Artinya semua elemen A dan B itu termasuk dalam himpunan A union B. Nah, selanjutnya ada juga A irisan B, yang definisinya W sedemikian hingga W merupakan elemen A dan W merupakan elemen B. Jadi W itu harus merupakan elemen A dan W juga harus merupakan elemen B. Yang artinya jika dia cuma elemen A aja, dia nggak termasuk di himpunan ini. Jadi yang masuk di himpunan ini yaitu yang beririsan. Elemen A dan B yang beririsan. Nah, selanjutnya juga ada A komplement. Di mana A komplement ini, W sedemikian hingga W bukan merupakan elemen A. Jadi kita cari yang di luar elemen A. Jadi ini yang elemennya diarsir ya, bagian yang diarsir dari A komplement. Selanjutnya juga ada A min B, dimana kalau A min B itu dia merupakan bagian dari himpunan A, elemen A, tapi dia bukan merupakan himpunan B atau A irisan B komplement. Nah, jadi ini bagian A yang dia beririsan dengan B, dia tidak termasuk di himpunan A min B. Oke, selanjutnya ada logic operation involving dalam binary image. Yang pertama, P and Q, yang also P dan Q. Jadi yang termasuk bilangan P dan Q. Kalau misal salah satunya tidak memenuhi, berarti dia bernilai 0. Misalkan ini 00, dia bernilai 0. 01, dia bernilai 0. 10, dia bernilai 0. Tapi kalau dia 11, dia nilainya 1. Nah, selanjutnya ada P or Q. Nah, ini juga bisa digunakan perhitungan P plus Q. Jadi, P ditambah Q. Misalnya ini 00, jadi di sini 0. Tapi kalau 01, 1. Kalau 10, dia 1. Nah, ini 1, 1. Dia OR. Nah, kalau dua-duanya benar, berarti dia juga bernilai 1. Nah, ini not P also P. Berarti kan kita mencari yang bukan dari P. Misalkan di sini P-nya 0, berarti di sini P-nya 1. Kalau di sini P-nya 1, berarti di sini 0. Ya, mungkin agar biar lebih mudah kita visualisasikan dalam gambar ya. Jadi misalkan saya punya himpunan A seperti ini. Kalau misal not A, berarti yang di luar ini.
Selanjutnya ada kita tambahkan himpunan B. Kalau misal A dan B, berarti yang beririsan antara A dan B. Jadi yang seperti ini. Nah, kalau misal A or B ini sama kayak A union B. Jadi bilangannya gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, selanjutnya ada XOR A, XOR B. Jadi bilang himpunan A dan B, tapi yang beririsan tidak dimasukkan dalam himpunan. Nah, selanjutnya ada not A and B. Ini sama kayak B min A ya. Jadi kita ambil himpunan B, tapi yang nggak termasuk himpunan A. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Oke, next kita bahas tentang struktur elemen. Jadi seperti yang kita lihat di sebelah kiri itu objek seperti persegi dan segitiga yang direpresentasikan sebagai himpunan. Lalu di bagian tengah, objek tersebut dimasukkan ke dalam background sehingga menjadi gambar grafis. Ini. Setelah itu, di sebelah kanan, objek tersebut didigitalisasi menjadi citra digital yang terdiri dari piksel-piksel berbentuk grid. Nah, di baris bawah kita bisa lihat struktur elemen juga sama, yang awalnya direpresentasikan sebagai bentuk abstrak, lalu digambarkan secara grafis, dan akhirnya diubah menjadi representasi digital berupa grid pixel. Jadi gambar ini tuh menunjukkan hubungan antara teori himpunan dengan representasi nyata dalam citra digital. Inilah dasar dari morphological image processing menggunakan struktur elemen ini. Oke, selanjutnya yang kita akan bahas yaitu struktur elemen. Jadi struktur elemen atau biasa disebut dengan SE ya, itu merupakan bentuk kecil yang kita gunakan untuk memindai citra. Nah, jadi kita bisa anggap struktur elemen itu seperti kuas atau jendela kecil yang kita geser-geser di atas citra untuk melakukan operasi morfologi. Nah, bentuk struktur elemen ini sangat menentukan hasil. Misalnya kalau kita pakai SE berbentuk lingkaran, maka hasil operasi erosion atau dilation akan cenderung mempertahankan bentuk bulat. Kalau kita pakai struktur elemen berbentuk garis horizontal, maka dia lebih sensitif terhadap detail horizontal. SE sendiri itu bisa digambarkan dalam berbentuk abstrak sebagai himpunan titik grafik sederhana atau grid digital dengan nilai biner 1 untuk bagian SE. Jadi ini 1 ya, dan 0 untuk background. Nah, eh, setelah kita tahu apa itu struktur elemen, kita masuk ke dua operasi dasar dalam morphological processing. Jadi sebagian besar algoritma itu disususkan dalam beberapa capture, yaitu di dua operator ini. Dilation itu untuk enlarge objek. Nah, kalau erosion itu untuk string. Jadi gampangannya kalau dilation itu untuk memperbesar, kalau uh, erosion itu untuk mengecilkan. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu yaitu erosion. Jadi erosion itu morphological procession yang digunakan untuk string or tins, jadi menipiskan suatu objek dari citra biner. Jadi struktur elemen itu slide over the image, dia bergerak di seluruh bagian citra dengan outputnya itu 1 kalau semua pixel di bawah struktur elemen itu juga bernilai 1. Jadi kalau misal erosion itu struktur elemen dengan citra harus sama nilainya. Oke, agar lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, ini misalkan saya punya struktur elemen seperti ini, 2 kali 2 yang bernilai 1. Dia akan berjalan seperti stempel ya, dalam citra. Jadi yang pertama kita berjalan dari koordinat 1,1. Nah, ini kita lihat apakah dia nilainya sama. Nah, ini kan kalau seluruh elemen kita nilainya 1 semua, di sini ada nilai 0 di eh, bawahnya, kanan bawah.
Makanya dia bernilai 0. Di ini seed point-nya di posisi 1,1 ya. Nah, jadi waktu di struktur elemen, dia bernilai 0 di sini. Nah, dia bergerak. Nah, ini juga ada yang beda dengan struktur elemen, makanya dia nilainya 0, bergerak sampai. Nah, ini ada yang namanya padding juga ya di sini. Kita beri tambahan di beberapa bagian image yang tidak terkena struktur elemen. Dia berjalan sampai di akhir citra. Nah, ini ada yang match ya. Satu, 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 satu. Jadi, karena kita pakai padding satu, dan ini objeknya juga satu, satu, makanya di sini dia dianggap match dan nilainya satu. Di bagian sini. Jadi, di bagian ujung-ujungnya ini, karena dia diberi padding satu, makanya dia eh, sama seperti seluruh elemennya. Jadi, untuk erosion result-nya, bisa kita lihat yang awalnya satu objeknya itu melingkari ini, tapi waktu kita pakai erosion dia jadi seperti ini aja bentuk L terbalik. Oke, mungkin eh, kita bayangin dulu struktur elemen itu seperti stempel kecil yang digeser di atas gambar. Pixel baru akan tetap putih atau bernilai satu hanya kalau seluruh stempel pas menutupi area putih di citra asli. Kalau ada bagian stempel jatuh ke area hitam, pixel itu berubah jadi hitam. Karena itu disebut erosion, karena bentuknya jadi tererosi. Nah, coba kita lihat ini saya punya uh, struktur elemen berbentuk kotak kayak persegi, di mana persegi ini nilainya satu semua. Nah, ini kita geser-geser. Nah, ini tetap nilainya tetap 0 di hasil erosi ini. Nah, dia pasnya di yang tengah ini ya. Nah, jadi waktu di sini, misalkan ini seed point-nya ya, seed point-nya bernilai 1. Makanya dari awal citranya seperti ini, berbentuk persegi seperti ini, hanya bernilai 1 titik di tengah. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Jadi gambarnya yang awalnya ini ada lingkaran-lingkaran tipis ya, tapi setelah dierosi, lingkaran tipis itu hilang. Dan ini gambar yang awalnya menyatu, tapi setelah dierosi, dia ada terpisah seperti ini. Yang bagian ini juga ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dilation. Jadi kalau tadi itu erosion to shrink and thin, tapi kalau di dilation to expand atau grow. Jadi dia lebih menebalkan, lebih besar. Nah, kalau tadi di erosion itu dia bernilai 1, kalau nilai struktur elemen dan citra asli itu sama semua. Tapi kalau di dilation, paling nggak setidaknya dia punya 1 pixel yang sama. Jadi semua posisi Z di mana struktur elemen B ketika dipusatkan di Z beririsan dengan objek A atau setidaknya 1 pixel bernilai sama atau 1, jadi maka pixel outputnya itu bernilai 1. Nah, kita langsung masuk ke contoh agar lebih mudah. Nah, misalkan ini sama seperti yang tadi ya, kita punya seluruh elemen yang persegi dengan 2 kali 2 dengan seed point of SA-nya di sini. Nah, kita juga berjalan dari 1,1 sampai akhir. Coba kita bandingkan, ini kan ada satu nilai yang sama, berarti dia nilai outputnya dia bernilai 1. Dia akan berjalan terus sampai habis citranya, pixel dalam citranya. Tapi di sini, ini 0000. Nah, ini kan dia nggak sama, baru dia bernilai 0. Makanya untuk dilation result-nya, yang awalnya kita cuma persegi seperti ini,
persegi seperti ini. Jadi perseginya nambah di sini. Nah, ini L ini yang awalnya nilainya 0, dia berubah jadi 1. Oke, seperti contoh ini. Ini sama kayak yang erosion tadi ya. Jadi dengan satu-satu, nah ini dia bergerak sampai akhir. Nah, ini kan dia punya satu nilai yang sama dari seluruh elemen. Dan makanya dari si hasil akhirnya yang pertama perseginya cuma 3 kali 3, dia berubah ke 5 kali 5 di sini. Setelah dierosi, itu bukti bahwa kalau eh, relation, sorry, relation itu expand ya, grow, jadi menambah objek. Nah, kita coba lihat di sini. Yang awalnya lingkaran-lingkaran tipis ini, nah dia jadi lebih tebal. Jadi untuk sambungannya di sini juga dia jadi lebih tebal. Berbeda dengan yang erosion tadi, yang kalau tipis-tipis tadi jadi hilang. Nah, tapi kalau yang di dilation, yang tipis-tipis ini jadi lebih tebal. Nah, biasanya dilation itu lebih banyak digunakan untuk teks ya. Jadi yang awalnya teksnya itu kurang jelas, lebih tipis ya. EA-nya itu nggak nyambung, tapi kalau setelah di dilation, dia lebih nyambung dan lebih terbaca. Nah, jadi perbedaan antara erosion dan dilation bisa dilihat dalam tabel berikut, di mana kalau definisinya itu erosi itu string or thin, tapi kalau dilation itu expand ya, or thickness, menebalkan. Nah, kalau erosi itu dia kondisinya outputnya bernilai 1, kalau semua pixel di bawah struktur elemen itu juga bernilai 1. Tapi kalau yang dilation, setidaknya ada satu pixel yang di bawah struktur elemen itu bernilai 1. Nah, efeknya pada objek apa? Kalau misal di erosion, kalau dia punya eh, batasan atau boundaries ya, dia lebih kecil. Nah, tapi kalau di dilation, batasnya jadi lebih tebal. Efek untuk small object, kalau misal di erosion tadi, dia jadi lebih menghilang ya. Nah, kayak yang contoh eh, yang lingkaran-lingkaran tadi, kalau misal dia tipis, dia jadi hilang. Tapi kalau misal di dilation, itu mengisi lubang-lubang dalam suatu objek. Nah, ini ada MATLAB function. Kalau misal erosion itu pakai M-erot. Nah, kalau dilation pakai M-delete. Nah, ini visual efeknya it's away the object edge. Jadi kayak memakan batasan dari objek itu. Tapi kalau dilation, grow or spread. Jadi tumbuh atau menyebar objeknya. Nah, sebenarnya untuk erosion dan dilation ini jadi dasar operasi berikutnya yaitu opening and closing. Nah, kalau opening itu dia dilakukan erosi dulu baru dilasi, tapi kalau closing dia dilasi dulu baru erosi. Nah, untuk kegunaannya sendiri, kalau opening itu bisa smoothing kontur dalam suatu objek. Break narrow isthmus, eliminate the protrusion, remove noises. Nah, jadi ini bisa untuk menghilangkan noise. Tapi kalau ini, yang closing, dia mengeliminasi lubang-lubang kecil dan mengisi beberapa bagian kontur. Oke, yang pertama kita coba yang opening dulu. Jadi opening ini seperti ini. Nah, A, erosion B, terus hasilnya didilasikan dengan B. Nah, ini jadi remove small white noises, smooth object boundaries, dan separate narrow connection. Nah, ini untuk prosesnya opening, kita lakukan erosion dulu, input image-nya di erosion, nah hasil dari erosion baru di dilation. Nah, ini ada beberapa um, contoh ya. Misalkan yang awalnya ada garis-garis ini. Kalau di opening, garis-garis ini dianggap sebagai noises, makanya dia dihapus. Biar lebih gampang, kita bisa visualisasikan lewat sini.
Nah, ini image type-nya kita ambil contoh binary, kernel dimension 3x3, image dimension, kita ambil contoh 7 kali ya, 7x7, start animation. Nah, ini kalau 00 semua. Nah, ini dia berjalan. Nah, ini sama semua. Ini kita menggunakan padding 1 ya. Jadi yang pertama kita erosi dulu, baru dilasi. Nah, ini proses erosinya, dia bernilai 1 semua. Nah, ini setelah dilakukan erosi, baru dilakukan dilasi. Jadinya seperti ini. Nah, ini juga kita bisa kita ubah, misal kernel matriksnya bentuknya plus ya. Kita buat lebih sederhana, ini image-nya 5. So, kita bikin seperti ini. Start animation. Nah, ini makin terlihat jelas ya. Kalau misal dia nggak sama, dia nilainya 0. Kalau dia sama, persis dia nilainya 1. Nah, jadi yang kita ambil tadi kan bentuk struktur elemennya plus ya. Jadi yang waktu dia plus di sini, dia nilainya 1. Yang ini juga plus di sini, dia nilainya 1 di sini. Oke, jadi waktu setelah dierosi, baru dilakukan dilasi. Nah, ini result image-nya setelah didilasi seperti ini. Jadi awalnya citranya seperti ini. Ini cenderung mirip ya gambarnya yang antara citra awal sama yang em, dilasi atau di opening ya. Nah, ini bisa kita atur untuk kita bisa lebih memahami ya untuk openingnya. Oke, kita lanjutkan ke proses closing. Nah, kalau di closing itu dia dilakukan dilasi dulu, baru erosi. Nah, ini contohnya input image, deleted image, output image. Nah, ini untuk beberapa perbedaan antara opening dan closing. Jadi opening dan closing itu ibarat pasangan ya. Kalau opening itu membersihkan noise putih kecil di luar objek, sedangkan kalau closing itu menambah lubang hitam kecil di dalam objek. Jadi keduanya sama-sama membuat citra lebih halus dan stabil untuk proses berikutnya. Jadi untuk order operationnya ini erosi dulu. Kalau opening itu erosi dulu baru dilasi, kalau closing dilasi dulu baru erosi. Ini main functionnya remove small break noises and separate thin connection. Jadi memisahkan koneksi-koneksi tipis ya. Nah, tapi kalau yang closing itu mengisi small dirt holes and connects near the object. Jadi kalau yang opening itu memutus koneksi, kalau closing itu menghubungkan objek-objek terdekat. Nah, efeknya dalam objek kalau opening itu string, terus dia kembali ke original size without small noises ya. Nah, kalau ini lebih expand and return generally its original size tanpa small gaps.
Jadi kalau yang satunya itu menghilangkan noise-noise kecil, kalau satunya itu menghilangkan gaps-gaps kecil. Jadi visual efeknya kalau opening itu smooth outer boundaries, kalau yang closing smooth inner boundaries. Nah, ini bisa kalian pelajari biar lebih mudah kita kita tadi sudah bahas contohnya opening, kalau sekarang kita bahas closingnya. Nah, ini sama kayak tadi, image type-nya kita ambil binary, jurnalnya 3 kali 3, ini 5 kali 5, bahkan sama kayak yang tadi kita beli plus. Nah, anggap aja ini kita mau mengisi lubang kecil di sini. Coba kita start animation. Nah, coba kita bandingkan hasilnya. Yang awalnya di sini ada lubang yang nilainya 0 ini, waktu di sini dia jadi satu, dia jadi objek. Dan objek yang pertama kita buat dan objek yang kedua itu jadi menyatu di sini. Kayak gini ya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang opening tadi. Opening tadi fungsinya menghilangkan small noise ya. Misal ini di sini saya kasih noise satu, satu. Nah, waktu restart animation, kita bandingkan hasilnya ya. Nah, yang kita dapat hasilnya itu sebenarnya objeknya sama. Ini satu-satu di plus di sini dan satu-satu plus di sini. Tapi noise yang kita bikin tadi di ujung-ujung dia hilang. Jadi yang ada cuman objeknya yang kita cari ini aja. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa lebih jelas tentang morfologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
should fuck her in a Benz. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.